Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kelas 7 IPA untuk SMP yang mengikuti program Sekolah Penggerak. Pada bagian yang terakhir di bab 2 ini tentang zat dan perubahannya dengan subtopik yaitu kerapatan zat. Bagaimana rasanya apabila kita kejatuhan batu bata? Apakah sakit? Ya, mungkin terasa sakit ya. Namun jika keguyuran air, mungkin tidak merasakan sakit ya. Mengapa bisa begitu? Mari kita hubungkan dengan partikel penyusunnya. Batu merupakan zat padat, sedangkan air merupakan zat cair. Kemarin kita sudah belajar tentang model partikel. Berarti kalian sudah bisa membedakan ya. Pada volume yang sama atau besarnya sama, kira-kira partikel penyusunnya banyak yang mana ya? Dilihat dari model partikel dalam gambar, sudah terlihat jelas bahwa jumlah partikel zat padat lebih banyak daripada jumlah partikel zat cair pada volume yang sama. Partikel pada zat padat lebih rapat dan lebih banyak daripada zat cair, sehingga batu bata memberi efek lebih sakit daripada air. Perbedaan keadaan partikel-partikel pada materi atau zat yaitu pada kerapatannya, atau bisa kita samakan dengan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Dua jenis zat padat dengan volume yang sama belum tentu memiliki kerapatan partikel yang sama. Bahkan massa jenis masing-masing benda itu berbeda-beda. Suatu jenis zat yang sama memiliki massa jenis yang sama walaupun ukurannya berbeda-beda. Misalnya gelas yang dibentuk seperti gambar di sebelah kiri memiliki massa jenis yang sama dengan gelas kaca yang dibentuk seperti pada gambar sebelah kanan, walaupun beda bentuk maupun ukurannya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah benda yang merupakan zat yang berbeda-beda, ditimbang dengan menggunakan neraca, menunjukkan hasil massa yang berbeda. Coba kalian bandingkan, mana yang memiliki partikel penyusun yang paling rapat, mana yang memiliki massa jenis yang paling besar. Pada ukuran sama, benda yang memiliki massa yang paling besar berarti jumlah partikelnya paling banyak. Karena ukurannya sama, maka jumlah partikelnya lebih banyak. Berarti susunannya paling rapat ya. Baiklah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya, mana benda yang massa jenisnya paling besar. Sekarang coba kalian bandingkan 1 kg besi dengan 1 kg kapas. Mana yang lebih berat? Hayo, siapa yang menjawab besi? Pasti kalian kurang teliti ya. Untuk pertanyaan tadi, beratan mana? Antara besi 1 kg dengan kapas 1 kg. Ya, tentu sama beratnya ya, karena kedua benda beratnya sama-sama 1 kg. Karena masanya sama, maka tidak ada yang lebih berat ya, alias sama. Hanya saja volumenya berbeda. Kira-kira sebesar apa ya bungkusan dari 1 kg kapas itu? Massa jenis termasuk dalam besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok massa dan volume. Kamu dapat menghitung massa jenis suatu benda asalkan sudah mengukur massa dan volume benda tersebut. Kemudian hitung dengan persamaan rho sama dengan massa per volume. Massa benda didapat pada pengukuran menggunakan timbangan atau neraca, sedangkan volume diukur dengan menggunakan rumus matematika jika bendanya memiliki bentuk beraturan. Namun jika bendanya tidak beraturan, maka mengukur volume bisa menggunakan bantuan gelas ukur dan air.
Air dengan volume awal tertentu dimasuki benda yang akan diukur volumenya. Tentu saja setelah dimasuki benda, maka permukaan air akan naik sehingga terbaca volume yang baru. Kenaikan volume ini atau selisih antara volume akhir dan awal dari air merupakan volume benda tersebut. Atau jika menggunakan gelas ukur yang terpancur, ketika benda dimasukkan maka ada air yang tumpah. Volume air yang tumpah ini merupakan volume benda. Berikut adalah contoh menghitung massa jenis pada suatu benda. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Lihatlah objeknya ya. Objeknya berbentuk balok. Pada objek kita sudah dikasih tahu bahwa panjangnya 6 cm, tingginya 5 cm dan lebarnya 4 cm. Langkah pertama menyelesaikan soal ini adalah menghitung volume benda. Sementara massa benda telah diketahui yaitu 120 gram. Mari kita mencari volumenya dengan menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian dimasukkan angkanya, yaitu 6 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120 cm3. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kalian dapat menentukan massa jenis atau rho sama dengan massa dibagi volume. M-nya 120 gram dan volumenya 120 cm3 sama dengan 1 gram per cm3. Jadi pasangan satuannya, jika massanya menggunakan satuan gram maka volumenya memakai satuan cm3. Apabila soal nanti pada bagian satuannya menggunakan kilogram maka satuan volumenya adalah meter kubik. Jangan dicampur-campur ya. Ada sedikit cerita nih. Ada yang familiar dengan nama Archimedes. Dialah penemu konsep massa jenis. Dahulu kala sekitar tahun 250 sebelum Masehi, ada sebuah kota yang diperintahkan oleh seorang raja. Raja ingin membuat mahkota dari emas untuk dirinya. Lalu ia menimbang emas murni. Kemudian diperintahkannya seseorang untuk membuatkannya mahkota. Setelah jadi, ia merasa senang dan memakainya dengan penuh kepuasan. Tapi ia terganggu dengan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa si pembuat mahkota itu telah berbuat curang dan mempertanyakan tentang keaslian mahkotanya. Raja memanggil seorang jenius yaitu Archimedes untuk menyelidiki kandungan mahkotanya asli emas semuanya atau tidak. Archimedes menyanggupi permintaan raja dan berpikir keras bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sampai pada suatu ketika Archimedes mandi dan mencelupkan semua dirinya ke dalam bak mandi yang penuh berisi air. Ia menyadari bahwa ketika ia masuk maka ada air yang tumpah. Seketika itu ia berteriak "Eureka!" artinya saya telah menemukan. Archimedes telah menemukan bagaimana membuktikan mahkota sang raja itu asli atau palsu. Archimedes menggunakan cara yang sederhana. Dia mengisi wadah dengan air sampai penuh. Kemudian ia memasukkan emas murni dengan massa yang sama dengan mahkota sang raja. Air yang tumpah tadi ia ukur volumenya. Lalu ia melakukan hal yang sama pada mahkota sang raja. Volume air yang tumpah juga diukur. Kemudian dia juga membandingkan keduanya. Volume air yang tumpah yang pertama tadi dengan volume air yang tumpah yang kedua. Apakah kalian bisa menebak bagaimana caranya untuk tahu mahkota raja tersebut terbuat dari emas murni semuanya atau dicampur dengan bahan lainnya? Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Apakah kalian pernah mengapung di kolam renang seperti itu? Jika kalian seperti ini, maka bisa piknik ke Yordania ya. Kunjungilah Laut Mati. Kenapa ya bisa mengapung seperti itu? Biasanya jika kamu masukkan batu ke air, maka batunya tenggelam ya. Namun jika kayu yang dimasukkan ke air, maka akan terapung ya. Masih terkait dengan kerapatan partikel suatu zat. Masih ingat kan?
Semakin rapat partikel penyusunnya, maka massa jenisnya semakin tinggi. Jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cairan, maka benda akan mengapung. Dalam hal ini berarti massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga batu tenggelam. Sedangkan massa jenis kayu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kayu mengapung. Namun ada beberapa jenis batu yang bisa mengapung di permukaan air dan beberapa jenis kayu yang bisa tenggelam di air. Jadi kamu bisa menganalisis kenapa orang tadi bisa mengapung di laut mati. Padahal biasanya orang kalau tercebur di air akan tenggelam jika tidak bisa berenang. Laut mati sebenarnya bukan laut, melainkan danau. Karena tempatnya besar maka dinamakan laut. Laut mati memiliki air yang kandungan garamnya sangat tinggi. Penguapan selalu terjadi, namun garam dan mineral tidak ikut menguap. Karena titik didih garam lebih tinggi daripada titik didih air. Air danau tidak mengalir kemanapun, sehingga kandungan garamnya sangat tinggi. Karena kandungan garamnya tinggi, maka makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Mungkin karena ini, makanya disebut sebagai laut mati. Massa jenis air laut yaitu 1,24 gram per cm kubik. Sedangkan massa jenis tubuh manusia 0,985 gram per cm kubik. Wah, pantas saja manusia bisa mengapung di laut mati. Perbedaan massa jenis tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan ke dalam cairan, bisa juga terjadi pada dua atau lebih jenis cairan seperti pada gambar. Karena cairan-cairan tersebut memiliki massa jenis yang berbeda-beda, maka cairan tersebut terpisah dengan urutan tertentu, tergantung kerapatannya. Cairan yang partikel-partikelnya paling rapat akan berada di lapisan paling bawah, dan cairan yang paling renggang partikelnya akan berada di paling atas. Balon yang kamu tiup tidak akan bisa terbang. Balon yang bisa terbang atau melayang di udara karena diisi oleh gas helium. Gas helium kerapatan partikelnya lebih kecil daripada kerapatan udara di sekitarnya. Jadi balon bisa melayang naik ke atas. Baiklah, itu tadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kerapatan partikel yang menyusun suatu zat. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.